Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ar-Riyadh Depok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul kiram, di sini kita akan membahas sebuah tema, rambu-rambu jalan istiqamah. Kita perlu tahu bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedikit dari mereka yang bersyukur dan banyak dari mereka yang kufur kepada Allah. Kalau ditanya lebih banyak mana yang taat dengan yang kufur, jawabannya lebih banyak yang kufur. Dan bahkan ini juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada saya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan antara yang taat dengan yang enggak taat, lebih banyak yang enggak taat. Kebanyakan mereka ini apa? Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Makanya kalau kita mau hitung orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu sedikit, wallahi sedikit. Dan bahkan memang jumlah kita yang taat itu tidak banyak. Kalau umat Islamnya betul banyak, tapi kebanyakan Islam apa? KTP Islam yang cuma sekedar iddia, klaim belaka. Dia itu nggak melaksanakan sholat, dia nggak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia nggak kerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk hamba-hambanya, enggak. Makanya kita perlu tahu, ada saja orang-orang yang Allah kasih taufik dalam hidupnya mereka, yang Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk untuk mereka sehingga mereka itu bisa memilih jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Makanya Pak, Masya Allah, kita perlu tahu bahwasanya ada firman Allah yang patutnya untuk kita renungi. Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik bagi saya kecuali di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kita sampai detik ini di masjid ini, lepas kita, wallahil azim. Maka apa kata Allah SWT? Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka kita katakan kita ini bertawakal, bersandar kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena ada orang-orang yang dia itu ketika ditimpakan musibah oleh Allah, bukannya mendekat kepada Allah, justru malah menjauh dari siapa? Dari Allah. Banyak. Wallahi banyak. Bahkan musibah yang terberat itu bukan musibah kehormatan diri kita, bukan musibah keluarga kita, bukan musibah jiwa kita, bukan tentang kesehatan, bukan. Musibah yang paling berat, musibah kita lagi nggak istiqomah, musibah kita lagi nggak memegang agama Islam. Makanya ada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah bagi kami yang menghancurkan agama kami. Kalau seandainya dia itu dikasih penyakit, kalau seandainya dia itu cuman sekedar hal-hal yang biasa, wajar, namanya orang pasti kena musibah. Tapi kalau dia masih istiqomah, walhamdulillah. Tapi ada banyak orang-orang nggak istiqomah. Ada, Masya Allah, salah satu ustadz bercerita, anak baru beberapa lihat postingan beliau itu beberapa waktu yang lalu. Jadi ada ibu-ibu datang kepada beliau habis kajian, katanya, Ustadz, Allah itu ada atau nggak ada? Itu ragu dengan wujudnya Allah. Akhirnya beliau nanya,
Kenapa? Iya Ustaz, anak ini udah sakit 16 tahun tidak sembuh-sembuh. Jadi Allah itu ada atau enggak? Kalau seandainya Allah ada, masa Allah memberikan saya 16 tahun penyakit seperti itu terus, nggak sembuh-sembuh? Di sini Pak, Masya Allah, berarti musibah penyakit itu bisa membuat seseorang agamanya apa? Rusak. Bayangin itu. Akhirnya Ustadz itu nanya, afwan Bu, sebelumnya Ibu kerja apa? Melacur. Berapa tahun melacur? Bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ibu bisa bersabar di atas maksiat bertahun-tahun dan ibu nggak bisa bersabar di atas penyakit selama bertahun-tahun? Makanya berarti kita sadar Allah tuh nggak akan zalimin kita, tapi kita yang zalimin diri kita sendiri. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma zalamnahum, kami enggak zalimin mereka, walakin anfusahum yadzlimun, tapi mereka yang zalimin diri mereka sendiri. Naam sahih. Akhirnya ketika Allah kasih musibah, kalau hatinya hati yang kuat, aman dari musibah-musibah tadi. Lah buktinya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling berat musibahnya, yang paling keras ujiannya, tapi beliau lewat semuanya. Maka kita harus sandarkan semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap musibah itu karena sebabnya dari kita sendiri. Kita harus sadar kalau seandainya ini dosa, jangan jadikan kita nggak istiqomah. Justru kita lari kepada Allah. Larilah dari azabnya Allah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kaburlah kita dari murkanya Allah menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Kita ini takut dari Allah, tapi justru yang diperintahkan bukan kabur dari Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lari. Kalau kita takut dari singa, lari ke singa, habis kita. Dilahap kita, Masya Allah, ini santapan ini, kata singa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita takut dari Allah, justru kita lari menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus sadar kalau seandainya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan besar yang menunggu di sana. Tetap istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur istiqamah itu na'am, berat, tapi ada banyak nikmat di balik itu semua nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Na'am sahib. Hatta orang Nasrani, hatta orang Yahudi, hatta orang Hindu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah, dikasih. Bayangin Mbak Antum, setiap hari Allah Subhanahu wa taala disekutui, tapi kapan mereka terdesak dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah. Ini kasus ketika itu orang-orang musyrik yang menyembah kepada patung-patung, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedang berlayar di atas sebuah kapal. Ketika mereka merasakan nikmatnya angin dan sebagainya, Masya Allah, di atas kapal layarnya, mereka bahagia. Farihu biha, mereka merasa tenang, mereka merasa senang, bahagia ala kulli hal. Tapi ketika datang banyak ombak dari seluruh penjuru, maka mereka da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka buang patung-patungnya. Mereka meminta kepada Allah mukhlisin, ikhlas kepada Allah, murni minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya Allah, seandainya Engkau selamatkan kami di saat ini, lanakunanna minas salihin, kami akan menjadi orang-orang saleh. Mereka bersyukur kepada Allah dan sebagainya. Tapi falamma najjahum, ketika kami selamatkan mereka, kami bawa mereka kepada daratan, balik lagi Pak, berbuat apa? Syirik. Tapi kita perhatikan di sini, setiap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih untuk kita. Makanya musibah apapun yang menimpa kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehormatannya enggak dicabik-cabik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya enggak dilukai sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat Allah itu besar bagi kita. Yang sudah kita rasakan saat ini, tanggung jawab kita, Mbak. Kita dikasih nikmat kaki, kita dikasih nikmat tangan, kita dikasih nikmat pandangan mata. Diuji sekali saja kita kufur, nggak bisa, Pak.
Kenapa? Kita ada tanggung jawab dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita kalau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Mustahil kita bisa hitung. Carilah oksigen. Berapa oksigen, tabung oksigen itu kalau kita mau beli setiap harinya? Mahal. Cuci darahnya berapa biayanya, Pak? Masya Allah. Tapi saat ini kita sehat dengan ginjalnya. Ana ada tadi ketika di mana ana ngisi kajian di Masjid Nurul Barakah di bandara, ada salah satu ikhwah kita yang jemput. Beliau yang ngundang bawa ana ke sana. Afwan Ustaz, mobil ana berantakan katanya. Ini banyak cairan. Kenapa Pak antum? Ana ginjal ana rusak Ustaz. Ana bilang antum jadi sampai cuci darah. Itu cuci darah itu setahun 2019an katanya. Cuman ana ganti, ana nggak mau cuci darah karena capek saat harus berjam-jam ana cuci darah dan sebagainya. Akhirnya ana cukup bawa cairan ini. Cairan tuh ana bawa sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Ana sampai mikir, Pak, ana tanya, Pak, itu gratis dari pemerintah kita ngasih tanggungan? Na'am Ustaz. Tapi memang mau nggak mau Ustaz, kemana-mana ana harus bawa itu. Ana sampai mikir, ini beliau kemana-mana harus bawa cairan itu, Pak. Itu capek, letih. Gimana nikmat yang kita rasakan ginjal sampai detik ini tuh sehat, Pak. Tiba-tiba kita diuji oleh Allah sedikit saja, kita ngeluh kepada Allah SWT. Uskut, usmut, man samata naja. Barang siapa yang dia itu diam, dia selamat. Jangan banyak ngeluh. Kepada apa? Kepada manusia. Ngeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat. La tuhsuha. Kalian enggak akan bisa ngitung nikmat itu. Innal insana ladzalumun kafar. Tapi ternyata dengan nikmat yang banyak tadi, manusia malah kufur kepada Allah. Zalum. Dia bertindak apa? Zalim. Yang kenikmatan Allah berikan untuk kita harusnya itu adalah wasilah bagi kita agar istiqomah, milih jalan yang lain, kafar, dan banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu tahu nikmat taufik, nikmat istiqamah itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia taufik, karunia kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali dari Allah itu semua biyadillah. Di tangannya siapa? Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah, enggak usah jauh-jauh. Nabi SAW itu sering memintakan kepada Allah taufik untuk diri beliau. Itu Nabi maksum sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masih apa? Berharap diistiqomahkan atas taufik, diistiqomahkan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan setiap kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat hilal gitu, dia melihat awal hilal, apa kata beliau? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu untuk kami dengan keamanan ya Allah, dan juga dengan keimanan ya Allah, wassalamati wal Islam, dan keselamatan dan juga Islam, wat taufik, dan dengan taufik dimudahkan untuk apa? Mengamalkan amalan yang Engkau cintai ya Allah dan yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabb Engkau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau setiap kali melihat hilal minta apa? Taufik, iman, Islam sama apa? Taufik. Kalau orang enggak dikasih taufik, Pak, lepas sih dari sunnah, istiqomah tuh nggak akan bisa. Makanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang tuh mudah sekali nuntut ilmu, Pak. Antum jangan ngira nuntut ilmu tuh cuma duduk gitu saja, enggak, Pak. Banyak orang-orang yang terpanggil aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala nyebar nih flyer kajian, poster kajian dan sebagainya. Tapi orang cuma apa? Lihat aja. Habis itu lepas lagi, habis itu lepas lagi. Makanya yang perlu kita ketahui, keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita itu perlu kita cari, perlu kita perjuangkan, perlu kita usahakan. Dan inilah yang harusnya kita ketahui. Dan orang-orang istiqamah sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Makanya Mbak, setiap kita kena musibah dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang kita ucapkan Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah. Makanya perintah Allah SWT apa? Qur Rabbi Allah tsumma istaqim. Katakanlah Rabbku adalah Allah dan istiqomahlah. Itu juga sama, Pak. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami
adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Islam, di jalan iman, di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun untuk mereka semua. Alla takhafu, janganlah kalian itu takut. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, dan terimalah kabar gembira, kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, maka cobaan apapun yang menimpa kita awalnya sedih, tapi datang kabar gembira untuk kita semua. Alla takhafu, jangan takut, jangan risau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Naam, awalnya sedih, tapi hilangkanlah dengan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ingatlah ada surga yang dijanjikan untuk kita. Pak, hidup kita ini sebentar, enggak lama hidup kita nih, Pak. Mungkin ada di antara antum 40 tahun atau 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Enggak lama lagi, Pak, kita. Hanya, Pak, hitungan hari saja, ayyaman ma'dudat. Antum tahu, Pak, kenapa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan 30 hari kan? Apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Itu ingat, itu cuma hitungan hari. Kenapa, Pak? Kita nih sering mengatakan setiap kali masuk bulan Ramadan, kita akan mengatakan, ya Allah, insya Allah istiqamah. Di tengahnya nggak istiqamah, di akhirnya juga nggak istiqamah. Apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat, hanya hitungan hari saja. Ujung-ujungnya, ya Allah, rupanya Ramadan tinggal beberapa hari saja. Kita juga sama, Pak. Makanya bahkan kita itu akan merasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan kita ini hidup itu cuma waktu duhanya saja, sebentar saja, Pak. Kita tuh nggak merasa, ya Allah, ternyata umur kita sekarang kok udah nginjak kepala 4. Atau bahkan udah masuk 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Padahal dulu memori kita itu masih kuat betul tentang masa kecil kita dan sebagainya. Ini berarti kita harus sadar, Pak, yang namanya kita cari itu cuma surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk kita. Maka jangan sampai apa? Lepas dari istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang kenal dengan Allah. Rabbunallah. Dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kondisi yang sulit dalam ekonomi kaum muslimin, beliau yakin Allah tu Razik, Allah tu Razzaq. Kalau kita yakin Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa kita takut, ayuhal ikhwah? Kenapa kita risau tentang rezeki kita? Kenapa kita takut untuk bersedekah? Kenapa kita takut untuk keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang istiqamah, dia tahu, Pak, Masya Allah. Semisal dia tahu Allah ini Ghafur, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa dia dulunya, mungkin dia pezina, mungkin dia peminum khamr, mungkin dia pecandu musik, mungkin dia pecandu A, B dan C nya sebagainya, itu dia tetap istiqamah. Kenapa? Dia kenal dengan Allah, Rabbunallah. Dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah tu Ghafir, Ghafiriz dzam, Allah tu Ghafir, Allah tu Ghafur, Allah tu Ghaffar. Lihat 3 nama dari kata maghfirah, ampunan. Ternyata Allah memiliki 3 nama. Ada Ghafir, Ghafur, sama apa? Ghaffar. Kenapa kita ragu? Kenapa kita enggak segera untuk istiqamah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang yakin bahwasanya Allah nerima taubatnya dia, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dia, itu orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu siapa Allah. Tahu Allah tu Rahim, Allah tu Rahman. Dari kata rahmah saja 2 nama Allah miliki. Rahim sama apa? Rahman. Masya Allah, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang-orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan dia itu apa? Istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Ingat, Pak, hitungannya bukan saat ini. Hitungannya ketika kita meninggal ditutup dengan apa? Makanya penting untuk istiqamah. Sekarang istiqamah naam saat ini, tapi kita nggak tahu besok, nggak tahu 2 hari lagi, nggak tahu besoknya lagi dan sebagainya. Hitungannya kapan? Kita ditutup ajalnya dengan apa? Imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Yang kita harapkan sebagaimana yang Allah firmankan, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Penutupnya adalah misik, indah, wangi, bagus, baik semuanya.
Wa fi dzalik, dan tentang hal itu falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang berlomba-lomba. Makanya Pak, kadang-kadang kita tuh ada ghibtah, kecemburuan. Fulan bisa meninggal ketika sujud, fulan bisa meninggal ketika membaca kitab, fulan bisa meninggal ketika apa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada ghibtah Pak. Kita nggak tahu mati kita ini dengan apa. Apakah Allah tutup dengan khitam yang buruk ataukah khitam yang baik? Maka dari itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seseorang, dia itu selalu setiap harinya mengamalkan amal penduduk surga, tapi ada dosa-dosa yang dikerjakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamu illallah, yang tidak ada mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Imma dosa di hatinya atau imma dosa di anggota tubuhnya. Sampai apa yang terjadi, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada antara dia dengan surganya Allah kecuali satu apa? Satu hasasi. Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Namun di akhir hayatnya dia justru mengamalkan amalannya penduduk api neraka, dan akhirnya dia masuk ke dalam apa? Neraka. Khitamuhu, bukan misik. Yang kita berharap khitam kita apa? Misik. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ajal kita itu cuma sebentar, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Dan itu Pak, kita nggak akan dimudahkan oleh Allah. Kita nggak akan dikasih oleh taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah kecuali yang sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidaklah sifat-sifat yang baik itu diberikan kecuali untuk orang-orang yang sabar. Keistiqomahannya dia, taufiknya dia itu cuma diberikan untuk orang yang sabar. Kalau nggak sabar lepas kita. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah diberikan sifat-sifat yang baik tersebut kecuali hanya untuk orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Beruntung orang yang dikasih taufik oleh Allah dan juga istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabar Pak. Kalau kita mau nyari ujian apa yang menimpa kita, coba kiaskan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada apa-apanya Pak. Jauh. Ujian Nabi lebih besar, ujian Nabi lebih banyak, ujian Nabi lebih apa? Lebih istilahnya bertubi-tubi. Kita ambil ekonomi kita sulit. Loh, Nabi ini orang kaya Pak. Nabi ini orang kaya, tapi kondisinya sulit karena apa? Nabi SAW mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk umat. Nabi SAW kehormatannya. Kita kalau kena kehormatan kita, coba lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya Pak kita dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka teruslah istiqamah. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidak ada diberikan sifat-sifat yang baik tersebut kecuali hanya untuk orang-orang yang apa? Yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kasih ganjaran apa? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran untuk mereka atas kesabaran mereka. Karena mereka ini sabar atas ujian-ujian yang mereka terima. Apa yang Allah kasih? Jannatan wa harira. Surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Harir, pakaian sutra. Jadi untuk saat ini kita nggak boleh pakai apa? Sutra. Haram pakai sutra bagi laki-laki. Tapi nanti di surga sutra halal bagi kita. Allah kasih sutra yang terbaik untuk apa? Kaum laki-laki. Namullahu alam bisawab. Siapa mereka? Orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman keterasingan, di zaman mereka yang dikucilkan. Naam, kita nih Pak di zaman dikucilkan. Kita di zaman kita sendirian. Kita di zaman kita ini banyak orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianggap asing? Karena mayoritas umat manusia saat ini adalah orang-orang yang membangkang kepada Allah, orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman keterasingan, istiqomah itu jauh lebih sulit. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulai dalam kondisi asing dan akan kembali ini saat ini. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya juga asing. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah kalian yang dianggap asing. Terus apa? Istiqomah saja.
walaupun selalu dianggap asing oleh manusia, terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, siapa mereka? Yang menjauhi dosa, yang menjauhi dosa-dosanya, yang mereka tinggalkan maksiat-maksiatnya, yang mereka tinggalkan godaan-godaan dunianya. Naam, itu mereka tinggalkan karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu alam bissawab. Dan orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah untuk istiqamah adalah orang yang dimudahkan untuk berdoa kepada Allah. Kapan lisan kita sulit untuk meminta kepada Allah keistiqomahan, tanda itu kita dijauhkan oleh Allah dari jalan istiqamah. Tapi kalau setiap hari kita berdoa kepada Allah agar hati kita diistiqomahkan, raga kita diistiqomahkan, itu tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Jadi antum bisa istilahnya mengetahui indikasi ini kita jauh dari istiqomah ataukah tidak. Lihat lisannya. Apakah sering mengucapkan atau meminta kepada Allah keistiqomahan ataukah tidak? Makanya orang-orang yang dia itu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, apa doa mereka? Ini Allah turunkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Pak, wallahi antum kalau perhatikan nih, antum garis bawah ini ayat, antum akan sadar betul kita saat ini dapat hidayah, belum tentu kita melenceng nantinya. Ini sebagaimana ucapan Nabi kita, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, doa yang harus selalu kita panjatkan, Mbak. Apa kata Allah? Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami menyimpang ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau kasih hidayah untuk kami. Hidayah sunnah, hidayah Islam. Kita kalau lihat fulan yang dulu sama kita ketika awal-awal kenal hidayah sunnah, saat ini mana mereka? Ghabu, mereka menghilang. Wadhabu, mereka pergi meninggalkan kita. Nggak tahu kemana mereka, Pak. Warjahalu, nggak tahu kemana kondisinya mereka saat ini, Pak. Apa statusnya mereka? Apakah mereka itu masih bagus kualitas imannya ataukah tidak? Nggak nampak lagi, Pak. Kenapa? Allah jadikan hatinya menyimpang setelah Allah kasih apa? Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa habalana min ladunka rahmah, ya Allah, kasihlah untuk kami dari Engkau rahmah ya Allah, rahmat kasih sayang ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah Engkau ini maha pemberi karunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah jarang berdoa kepada Allah dengan doa ini, Pak, jangan terlalu pede kita, Pak. Wallahil adzim, istiqamah di atas sunnah, jangan terlalu pede. Allah Subhanahu wa taala firmankan, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki-kaki yang kokoh, ujungnya tazil, ujungnya apa? Terpleset, tergelincir. Itu Allah firmankan. Banyak kaki-kaki yang awalnya kokoh di atas apa? Di atas agama yang mungkin menyimpang, mungkin apa? Tergelincir, terpleset dia, Pak. Dan kita nggak yakin sampai kapan kaki kita ini nggak terpleset di atas apa? Jalur yang terjal seperti ini, Pak. Agama Islam, agama yang banyak rintangannya. Makanya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ini maksum, walaupun beliau ini khalilullah, beliau ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sayyidul mursalin, tuannya para rasul, sayyidul anbiya wal awwalina wal akhirin, tuannya makhluk yang pertama dan juga yang apa? Terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau kita ditanya man afdalul makhluqat, makhluk siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jawabannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi pun walaupun memiliki banyak keutamaan di sisi Allah, tapi doa beliau enggak pernah lepas dari Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah saya, tetapkanlah hati saya di atas agama Engkau ya Allah. Itu Nabi panjatkan setiap kali sujud. Bahkan ketika itu ditanya Ummu Salamah dengan doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika sujudnya, jawabannya oleh Ummu Salamah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Makanya termasuk doa Nabi kita Muhammad SAW, ya waliyal Islam wa ahla, wahai pelindung agama Islam dan pemilik agama Islam. Islam ini miliknya Allah.
Islam bukan milik kita, Pak. Milik siapa? Milik Allah. Syariatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa suka-suka kita, Pak. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tsabbitni bihi hatta alqaq. Tetapkanlah saya dengan agama engkau, agama Islam ya Allah, hatta alqaq, sampai saya jumpa kepada engkau ya Allah. Sampai saya menjumpai engkau, sampai saya melihat wajah engkau ya Allah. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diangkat oleh Allah kepada apa? Ketika Isra dan Mi'raj. Tapi Pak, itu bukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang nanti dirasakan oleh seluruh penduduk apa? Surganya. Kenikmatan itu nanti akan kita rasakan ketika kita masuk dalam surga melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta alqaq, ya Allah, sampai aku jumpa kepada engkau. Di mana? Di surga nanti. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kenikmatan yang paling besar ketika kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita itu diberikan nikmat Islam dan apa? Keamanan sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tahu, walaupun seseorang yang dia itu dikasih taufik oleh Allah, dia menjalani hidupnya, dia makan, dia minum, dia berangkat kerja A, B dan C, yang menjadi patokan dia orang taufik itulah darul qarar. Tempat dia itu akan abadi di sana. Di mana? Di surganya Allah SWT. Ini nggak abadi kita, Pak. Kita bakal tinggalkan di dunia. Kita akan tinggalkan di tanah. Wilayah ini akan kita tinggalkan. Kita jadi tanah saja nanti. Tanyakan nanti ketika kita apa? Sudah meninggal. Wa ma masiruna, apa kondisi kita nanti? Kemana kita tempatnya kembali? Apakah surganya Allah Subhanahu wa taala ataukah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaum. Ini agar kita istiqomah loh ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaum, wahai kaumku. Ini ucapan Nabi untuk kaumnya. Dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata', semuanya perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat adalah darul qarar, tempat kita abadi nanti di sana. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Dan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipuan, Mbak. Semakin kita minum dunia, semakin haus kita, Mbak. Kita kejar terus. Nam sahih. Gak pernah beres, Pak, dunia kita. Kita tuh kalau seakan-akan mengejar fata morgana. Sampai kapan? Sampai kita lemah sendiri, mati gitu. Dan ternyata betul kata Allah SWT. Itulah kondisi manusia-manusia yang nggak diberikan taufik oleh Allah dan nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takatsur. Kalian akan dilalaikan selalu dengan mengumpulkan hartanya. Sampai kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk liang lahat baru kita sadar ternyata yang kita kejar tuh 0, kosong. Seakan-akan kita mengejar fata morgana, Pak. Terus kejar, nggak muncul tuh air. Lama-lama apa? Mati di padang gurunnya. Maka kita harus beramal soleh. Kalau seandainya kita beramal soleh, istiqamah di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam kondisi mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, Pak. Biasanya rusaknya rumah tangga kita, rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rusaknya rezeki kita, susahnya kita itu mendapatkan ilmu, biasanya karena maksiat yang kita kerjakan. Dan biasanya adamnya rumah tangga kita, mudahnya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kondisi ekonomi yang sulit, tapi kita anggap itu sesuatu hal yang mudah bagi kita. Itu biasanya karena amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan dia itu kondisi yang baik. Pak, kondisi yang baik itu bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki, bukan. Sedikitnya harta yang kita miliki, tapi ternyata itu cukup bagi kita. Cukup, banyak orang banyak harta yang nggak cukup. Nggak baik itu kondisinya.
Tapi orang-orang seperti itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka semua dengan ganjaran yang paling baik dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini disebutkan oleh Syekh ada rambu-rambu keistiqomahan. Yang pertama yang harus kita, jadi gini Pak, ada rambu kalau kita ini masuk ke Google Maps misal, itu kan ke kanan, ke kiri, lurus, mutar dan sebagainya kan gitu. Ada rambu istiqomah. Di sini dibuat oleh beliau itu ada 30. Tapi kayaknya nggak akan terbahas semua oleh kita. Tapi insya Allah rambu-rambu ini apa yang terbahas itu usahakan antum catat Pak. Kalau antum masih berada dalam koridor itu aman. Tapi kalau antum lepaslah semua. Yang pertama disebut oleh beliau di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Tanda orang itu dikasih taufik oleh Allah untuk mudah istiqamah adalah bagaimana cintanya kita terhadap Al-Qur'an. Kalau seandainya kita tuh benci dari Al-Qur'an, sulit untuk istiqamah. Bagaimana kita hidup bersama Al-Quran Al-Karim, bagaimana kita bermuamal dengan Al-Quran Al-Karim di waktu malamnya, di waktu siangnya, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran Al-Karim, dan bagaimana kita mendakwahkan Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya kita getol dengan Al-Quran, qala Rasul, nanti kan sebutkan nanti qala Rasulnya, hadisnya. Yang pertama apa? Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya kita terus hidup bersama Al-Quran Al-Karim, Mbak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim ini yahdi lillati hi aqwam, akan terus menggiring seseorang kepada jalan yang paling baik. Kita Pak, membaca Al-Qur'an itu ada dua metode. Qira'atut ta'abbud wa qira'atut tadabbur. Membaca dalam kondisi memang yang kita cari itu pahala huruf-huruf yang kita ambil berkahnya. Ambil pahalanya dari setiap apa? Hurufnya, dapat berkah kita, dapat pahalanya kita. Jadi kita agak percepat di situ bacanya. Tapi paling mentok itu hadr, yang paling cepatnya. Tapi itu masuk dalam apa? Tartil yang diperbolehkan. Yang kedua, qira'atut tadabbur. Kita baca, antum nggak bisa bahasa Arab nih, baca terjemahannya. Kalau antum bisa bahasa Arab, baca tafsirnya. Itu namanya qira'atut tadabbur. Ini kalau dikerjakan oleh seseorang dengan dua metode, qira'atut tadabbur wa qira'atut ta'abbud, untuk memberi ibadah kepada Allah yang pertama, yang kedua untuk tadabbur, itu dua-duanya sesuatu hal tanda bagi kita bahwa kita ini apa? Selamat insyaallah, istiqamah. Makanya Mbak, jangan antum merasa pede antum ini nggak dekat dengan Al-Qur'an tapi masih kok istiqamah, enggak Mbak. Siapa yang jamin? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau itu setiap kali hendak safar, maka beliau itu qadha dulu wirid beliau, wiridun yaumi. Beliau itu ada wirid bacaan Al-Qur'an setiap hari. Semisal satu hari satu juz. Beliau itu mau safar 3 hari. Maka sebelum safar beliau qadha 3 juz sebelum apa? Safar. Itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena beliau berusaha untuk istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, Pak. Walillahil hamd. Banyak para masyayikh mencerita bagaimana akhir hayatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin itu usiba bis saratan. Beliau ini kena penyakit kanker. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kena penyakit apa? Kanker. Tapi lihat bagaimana istiqamahnya Syekh Ibnu Utsaimin atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Syekh Ibnu Utsaimin ketika itu kena penyakit kanker, akhirnya terpaksalah dibawa ke rumah sakit, tapi di Amerika. Untuk apa? Kondisi pengobatan beliau dibawalah ke Amerika. Ketika dibawa ke Amerika, ternyata beliau itu dianjurkan oleh dokter di sana untuk kemo. Beliau tanya, "Wa ma atharu dzalika?" Apa dampaknya kalau saya ini kemo? Dokter tuh mengabarkan kalau engkau kemo nanti semua rambut engkau akan apa? Rontok, engkau akan botak. Beliau mengatakan, bagaimana dengan jenggot saya? Apakah juga akan rontok? Iya, jenggot engkau juga akan rontok. Engkau nggak akan memiliki jenggot lagi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Jangan kemo saya nggak mau jumpa dengan Allah dalam kondisi saya nggak memiliki jenggot. Masya Allah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akhirnya lama beliau di sana, Pak, beberapa hari di sana. Ternyata kondisi memang butuh waktu yang lama pengobatan di Amerika. Ternyata beliau bilang, sampai kapan saya di sini? Sampai engkau sembuh, wahai Syekh. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Balikkan saya ke Saudi. Saya nggak mau meninggal di negara kafir, di Amerika, Pak. Fitnah besar bagi beliau. Itu beliau yang ilmunya besar, nggak mau Pak meninggal di sana. Akhirnya di akhir hayat beliau tuh beliau masih ngisi kajian di Mekah, di Masjidil Haram, tapi beliau itu dalam sebuah ruangan, dalam kondisi beliau sakit.
kena kanker. Akhirnya beliau di ruangan kayak gini pakai mic, speakernya keluar, beliau dalam apa? Kamar, masih berdakwah dalam kondisi mutpaji', dalam kondisi apa? Berbaring. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah istiqamah di atas sahabat sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, orang-orang yang memang kalau mau istiqamah, tanda pertama itu bagaimana kita dekat dengan apa? Al-Qur'an. Beliau memang seperti itu Pak, selalu ada wirdun yaumiyah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanahu wa taala. Maka dari itu perhatikanlah, disebutkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar untuk orang-orang yang hobi membaca Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum yuhibbu ayyaghdu wa kulla yawmin ila Buthan. Siapa dari kalian yang suka setiap hari pergi di pagi hari kepada Buthan atau ila Al-Aqiq atau kepada Al-Aqiq? Fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Kemudian dia itu membawa dua onta yang besar, dua onta yang gemuk. Siapa yang mau dari kalian? Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kita semua pasti senang lah berangkat kepada apa? Kepada Buthan atau kepada Aqiq, kita bawa balik apa? Dua onta yang besar. Siapa yang nggak mau Pak? Cuman berangkat tok gitu loh ya. Cuman berangkat apa? Ke Buthan. Balik-balik bawa apa? Onta. Anak kalau gitu Pak, mau tiap hari bawa apa? Onta besar. Siapa yang nggak mau? Yang penting cuman modal berangkat kemana? Ke Buthan atau ke Aqiq. Kami semua mau. Kalau modal cuman modal jalan doang. Qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Maukah kalian itu berangkat ke masjid setiap harinya? Fayata'allam, dia mempelajari, au yaqra ayatain, atau dia membaca dua ayat min kitabillah, dari kitab Allah azza wa jalla. Itu khairun lahu min naqatain. Dua ayat tadi yang dia pelajari dan yang dia baca itu lebih baik daripada dua onta besar yang dia bawa. Cuman modal berangkat ke mana? Ke masjid, kajian di situ. Pak, ini udah berapa ayat yang kita bacakan kan? Antum dapat, antum bacakan, antum dengar, antum pelajari. Balik-balik Pak, seperti kita bawa apa? Onta. Naqataini qaumawaini. Wa thalathun khairun min lahu min thalath. Kalau yang kita pelajari 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ayat. Wa arba khairun lahu min arba. Kalau 4 ayat yang kita pelajari lebih baik daripada 4 ayat. Wa min a'dadihinna minal ibil. Begitulah seterusnya jumlahnya. Kalau jumlahnya 5 maka 5, 6 maka 6 dan seterusnya. Dan ternyata Pak, modalnya cuma apa? Berangkat istilahnya menggerakkan kaki, kita langkahkan kaki kita menuju apa? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Pelajaran atau kajian yang paling enggak diminati kajian tafsir. Ya kan? Kajian tafsir. Orang kalau udah belajar wal adiyati dhabha langsung apa? Ngantuk. Belum 5 menit, Pak. Mungkin doanya sebelum kajian bismikallahumma amutu wahya. Akhirnya semua apa? Tidur. Padahal itu kalau kita pelajari, Pak, kita tuh banyak faedah yang bisa kita ambil. Kenapa? Al-Quran Al-Karim itu petunjuk bagi kita. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar antum Pak bisa betul-betul mempelajari Al-Quran Al-Karim, agar kita istiqamah. Nabi bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran Al-Karim satu hurufnya, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf Pak, kalikan 10, 30. Itu baru alif lam mim. Banyak Pak. Kita ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa total? 19. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa total? 19. Kalikan 10 berapa? 190. Makanya Pak, rugi antum nggak memondokkan anak antum, rugi. Karena tiap hari dia itu, anak kita tuh tiap pagi ada namanya halaqah subuh. Berapa ada yang dihafal Mak? Halaqah subuh biasanya kalau kami dulu di pondok Pak, dulu kami mondok di Solo di Bukhari.
Itu kami, kawan-kawan kami itu selalu, insya Allah Pak ya, setiap hari itu sabak namanya, metode sabak kimanzil kalau kami di sana. Jadi setiap subuh itu kami menghafal minimal tuh 1 halaman. 1 apa? Halaman. Bahkan banyak kawan-kawan kita 1 lembar. 1 lembar itu berarti 2 halaman. Dan ternyata itu satu pagi berapa ayat yang dia bawa, Mak? Rugi. Dan itu ternyata investasi bagi kita untuk kita, Pak. Itu di akhirat nanti. Makanya kalau antum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, Pak, jangan antum ragu letakkan anak antum di mana? Pondok pesantren. Rugi antum nggak masukkan. Wallahi rugi. Oh, nanti gimana dunia dia, Ustaz? Apakah dia nanti dunia? Insya Allah makan dia, Pak. Anak sampai detik ini walaupun dulu takut-takut jangan masuk pondok. Nanti mau makan apa? Kita nggak bisa makan kertas kitab. Sampai detik ini, maka anak katakan anak nggak pernah makan kertas. Sampai detik ini kita masih makan nasi, masih makan lauk, kan gitu. Nggak, insya Allah nggak kekurangan, Pak. Makanya disebutkan yang perlu kita ketahui, Al-Quran nih, Pak, memang berat. Makanya nggak mudah, Pak. Belum pelajari Al-Quran itu nggak mudah. Allah firmankan, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada engkau ucapan yang zakil, berat. Saking beratnya pun ketunduk-tunduk tidur. Kan saking beratnya kan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan Al-Qur'anu tsaqil. Al-Qur'an itu berat. La yaqdiru ayyahmilahu illa qalbun muayyadun bitaufiq. Tidak ada yang mampu untuk membawa Al-Qur'an Al-Karim illa qalbun muayyad, kecuali hati yang ditolong oleh Allah bitaufiq, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, muzayyan bitauhid, yang dihiasi dengan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak mudah kalau orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah, tauhidnya tauhid yang kencang, untuk menyelesaikan Al-Qur'an Al-Karim, mengkhatamkan Al-Qur'an Al-Karim tiap bulannya gampang bagi mereka. Untuk mentadabburinya mudah bagi mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini Isya, kita naikkan batal Isya kan biasanya. Salat dulu kan, Pak? Kajian lanjut. Kajian. Oh, nah. Baik, fadhil azan dulu, kita lanjutkan badal azan kajian ya. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini ucapan penting bagi kita semua, Pak, masyaallah. Abu Hurairah mengatakan, al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah. Sebuah rumah yang selalu dibacakan di dalamnya kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, kathura khairuhu,
maka kebaikan di rumah tersebut akan banyak sekali. Kita tuh merasa nikmat di rumah kita, makanya muncul istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Betah kita dalam rumah, senang kita di rumah kita. Kenapa? Hadratul malaikah, kata Abu Hurairah. Di rumah tersebut hadir di dalamnya para malaikat. Malaikat rahmat masuk di sana. Untuk apa? Menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Penduduk di rumah tersebut. Jadi kita merasa tenang, merasa bahagia dan sebagainya. Wa kharajat minhu syayatin, dan syaitan-syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Kebalikannya, na'udzubillah. Wal baitul ladzi la yusla fihi kitabullah, dan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya kitabullah, Al-Qur'an Al-Karim, dhaqa bi ahlihi, maka pemilik rumah tersebut dan yang tinggal di rumah tersebut dhaqa, dia akan merasa sempit, merasa apa? Enggak tenang, merasa jiwa itu jiwa yang enggak nyaman di rumah tersebut. Wa qalla khairuhu, dan kebaikannya apa? Sedikit di sana. Makanya banyak orang-orang enggak betah dalam rumahnya. Semisal bapak-bapak lebih senang untuk nongkrong sama kawannya di kafe. Itu nunjukkan tanda besar bahwa kita itu enggak merasa nyaman di mana? Di rumah. Akhirnya muncul baiti nari, rumahku neraka bagiku. Na'udzubillah. Kadu, jangan terlalu cepat lah pulang. Nanti dulu kita ngobrol. Ana rindu sama istri. Antum enggak rindu. Ana rindu sama kawan. Lebih nyaman ngobrol sama siapa? Kawan. Kenapa? Bertengkar terus dengan istri di rumah. Itu disebutkan wa qalla khairuhu. Kebaikannya itu sedikit, na'udzubillah. Wa hadratuhu syayatin, dan syaitan hadir di situ. Kebalikannya apa? Wa kharajat minhul malaika, para malaikat akan kabur dari rumah tersebut. Jadi rumah yang enggak dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dibacakan Al-Qur'an Al-Karim di situ, maka rumah-rumah tersebut rumah-rumah yang gersang. Anak, abang, adik bertengkar, suami istri bertengkar, dengan tetangga juga bertengkar, na'udzubillah. Maka ada salah seorang syekh mengatakan, la yuramu salahu qalbin wa islahu nafsin illa bil Quran. Kalau kita mau baik hatinya, mau baik jiwanya kita, akhlak kita baik, perbaiki Al-Quran Al-Karim di hati kita. Hati kita itu perbaiki dulu dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya Pak Al-Quran itu bacaannya kacau balau, masih kita itu bacaannya enggak baik, bacaannya enggak bagus, atau bahkan sama sekali enggak dibaca, na'udzubillah, perbaiki dulu bacaan Al-Quran kita. Perbaiki dulu Pak istilahnya kedekatan kita dengan Al-Quran Al-Karim, baru kita akan baik akhlaknya, baik hatinya. Itu kata Syekh. Kemudian apa? Wala yuqamu lailun haqqal qiyami illa bil Quran. Kalau kita mau negakkan malam kita, kalau mau terbaik, tegakkan malam kita dengan Al-Quran Al-Karim. Baca Quran, salat kita, baca Quran sepanjang-panjangnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, satu rakaat awal itu beliau 5 juz. Padahal kata Aisyah, bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamahu bil laili bi rak'ataini khafifatain. Nabi mulai salat malam beliau itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ternyata Hudzaifah salat malam bersama Nabi SAW, beliau mulai dengan baca Al-Baqarah, lanjut langsung loncat An-Nisa, habis itu balik ke Ali Imran. Total berapa juz? 5 juz. Kenapa beliau bisa istiqamah? Jawabannya tadi, karena beliau tegakkan malam beliau dengan Al-Quran. Makanya disebutkan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya menghidupkan malam kita itu asyaddu wata'a, lebih menguatkan pijakan kita, Pak. Lebih istiqamah, lebih masuk ke dalam hati kita. Wa aqwamu qila, dan lebih lurus ucapan orang-orang apa menegakkan malamnya. Beda Pak antara orang rajin salat malam dengan orang yang apa? Malas salat malam. Beliau katakan juga wala yujadu kitabun qara'tahu kunta aqrab ila rabbika 'azam minal Qur'an. Dan tidak ada satupun kitab yang engkau baca yang bisa mengantarkan engkau lebih dekat kepada Allah kecuali Al-Quran. Antum nggak perlu Pak sibuk baca kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Kalau antum memang mau dekat dengan Al-Quran, kalau antum saat ini jauh, pertama yang antum harus baca Al-Quran Al-Karim.
Itu yang harus apa? Kita baca. Wala shifa'a li arwahil muwahhidin, dan tidak ada pengobatan yang terbaik untuk roh-rohnya orang-orang yang bertauhid, wa qulubil abidin, dan hati-hatinya orang-orang yang rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, illa bil Quran, kecuali dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Makanya kata Allah nanya nih, Pak, apakah enggak cukup Allah telah turunkan Al-Quran? Apa kata Allah? Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab, tidakkah cukup bagi mereka kami turunkan untuk mereka Al-Kitab, Al-Quran Al-Karim, yusla 'alaihim, yang dibacakan untuk mereka Al-Quran. Inna fi dzalika la rahmah, di dalam Al-Quran terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra, dan pengingat, liqaumin yu'minun, untuk orang-orang apa? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu tahu kitabullah itu ada di hadapan kita. Al-Quran ada di hadapan kita. Usaha apa yang telah kita berikan untuk Al-Quran? Waktu apa yang sudah kita kasih untuk Al-Quran? Tilawah apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tadabbur apa yang sudah kita berikan untuk Al-Quran Al-Karim? Amal apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana respon kita terhadap adanya Al-Quran di depan mata kita? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian rambu yang kedua, kata Syekh di sini adalah as-sunnatu najah. As-sunnah adalah jalan keselamatan. Istiqamah, kalau mau istiqamah, yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-sunnah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau di sini? Di antara tanda-tanda seseorang itu diberikan taufik oleh Allah untuk mudah istiqamah adalah fulan tersebut berjalan selalu di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Nabi ucapkan, kita ucapkan. Sebisa mungkin. Itu ibadah nih, semisal Nabi ucapkan berupa zikirnya, berupa doanya, kita ucapkan. Apa yang Nabi kerjakan berupa ibadah, kita kerjakan, Mbak. Ternyata kalau pertanyaannya siapa manusia, generasi manusia mana yang paling selamat? Jawabannya apa? Nabi, generasi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang asyaddu tamassukan bis sunnah, orang yang paling kuat memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar mereka orang paling istiqamah walaupun ujiannya berat dan sebagainya. Dan ternyata mereka ini kalau mudah istiqamah itu karena mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW secara zahir dan secara batin. Yang tampak mereka kerjakan, mereka ikuti sunnah Nabi. Yang batin juga mereka ikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, belum disuruh, cukup melihat Nabi kerjakan, langsung Pak dikerjakan oleh mereka. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Tiba-tiba Nabi mencampakkan sendalnya. Nabi campakkan sendalnya ke sebelah kiri beliau. Kemudian para sahabat pun akhirnya mencampakkan sendal mereka. Masya Allah. Itu Pak, sendal di masjid berterbangan semuanya. Padahal Nabi nggak suruh untuk lempar apa? Sendal. Cuman melihat Nabi lempar sendal, para sahabat lempar sendal, berterbanganlah sendal tersebut. Habis sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bisa melihat kondisi makmum yang ada di belakang beliau. Ini mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai salam, beliau bertanya kepada para sahabat, lima ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku melihat kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'alaka fa'alqaina ni'alana. Kami melihat engkau lemparkan sendal engkau, maka kami pun ikut lemparkan sendal kami. Cuman melihat Nabi melempar, para sahabat ikut apa? Melempar. Antum tahu apa kata Nabi kita SAW? Itu gara-gara malaikat Jibril mengabarkan kepada saya bahwa di sendal saya ada apa? Najis, kotor najis. Maka saya lemparkan. Kalau kalian kan suci, untuk apa dilemparkan? Tapi para sahabat yang dapat kita ambil faedah, belum disuruh sudah sami'na wa ta'na. Makanya mereka mudah istiqamah.
Mereka mudah di atas apa? Jalan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga seperti itu, Pak. Salat kita, ibadah kita, hidupnya kita, matinya kita milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengerjakan ibadah sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Nabi larang tinggalkan sudah. Sesimpel itu, Pak. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Nabi bawa maka ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang tinggalkanlah oleh kalian. Berarti Pak, mau nggak mau metode kita dalam beragama Islam ikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu Pak, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu gampang, Pak. Antum tahu banyak orang-orang yang akhirnya benci sama Islam ketika keluarganya ada yang meninggal, Pak. Mereka menganggap agama Islam itu agama yang ribet, ruwet, dan menghabiskan banyak duit. Ketika ada keluarga yang meninggal, itu harus mengadakan 3 hari, 7 hari, bahkan berapa hari? Ya, antum lah lebih tahu. Itu mengadakan itu, Pak, harusnya dalam Islam, Masya Allah. Keluarga Ja'far dapat musibah. Apa kata Nabi kita SAW? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kalianlah yang buat makanan. Ini kebalik, Pak, sekarang. Orang yang kena musibah malah yang buat apa? Makanan. Bahkan nggak sedikit dari mereka mengatakan, kami ini Ustaz dulu itu sampai berhutang Ustaz, puluhan juta Ustaz, cuman untuk acara tersebut. Kami kira tuh syariat Islam itu membebankan kami. Setelah kami tahu manhaj salaf, kita tahu manhaj sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ternyata agama Islam agama yang apa? Mudah. Akhirnya istiqomah, Pak. Makanya udahlah capek kita beramal, ternyata malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan, Pak. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka ini yang ternyata menyimpang jalannya di dalam kehidupan dunia ini. Di surah Al-Kahfi Allah firmankan. Dan apa kata Allah SWT? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka itu perbuatan yang baik. Pak, niat yang baik, kaidah ini, Pak. Kaidah. Antum harus tahu kaidah ini, Pak. Kaidah fikih, husnun niyah la yubarrirul wasilah. Baiknya niat tidak bisa membenarkan caranya. Kapan cara yang salah tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita SAW, tetap salah walaupun niatnya apa? Baik. Mereka yang paling merugi, Pak, sulit untuk istiqamah. Mereka nyangka mereka telah berbuat baik, ternyata mereka orang yang paling apa? Rugi. Habis hartanya, habis tenaganya, habis waktunya, energinya. Ternyata apa yang terjadi? Fahuwa raddun. Itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihatlah Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai batu pun Hajar Aswad. Antum tahu, Pak, Masya Allah, kita ini kan sekarang na'udzubillah thumma na'udzubillah. Antum lihat bedanya Umar bin Khattab akidahnya dengan akidah orang awam kaum muslimin. Umar bin Khattab ketika menjumpai Hajar Aswad, apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, ini a'lam annaka hajarun. Aku tahu betul engkau ini cuman batu saja. Cuman batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau enggak bisa membahayakan saya, engkau enggak bisa kasih manfaat untuk saya. Engkau ini cuma batu saja. Hajar Aswad itu loh ya. Kita tahu fadilah Hajar Aswad. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku enggak lihat Rasul mencium engkau, enggak akan aku cium engkau. Masya Allah. Itu akidah, Pak. Akidah saat ini, Pak, khurafat di mana-mana. Antum tahu, Pak, batu ponari? Itu ujung timur Indonesia sampai barat Indonesia, Pak, datang itu untuk at-tamassuh wa tabarruk, untuk ngusap batu itu untuk apa? Nyari berkah batu tersebut. Berharap sembuh, Pak, dengan batu apa? Ponari. Masih ada nggak batu itu? Anda nggak tahu, Pak, udah hilang kan? Kenapa? Nggak bermanfaat. La tanfa' wa la tadur. Nggak ngasih manfaat apa-apa, Pak. Lihat Umar Khattab, ini sunnahnya. Lihat, Pak, bagaimana Umar Khattab memegang sunnah Nabi SAW. Logikanya, Pak, ya batu biasa. Sekarang kan kita nih khurafatnya itu kalau mau nahan buang hajat pegang batu, gimana? Iya, kalau mau nahan buang hajat biar nggak ini kan pegang apa katanya?
Batu ini kan hadis khurafat, cerita apa? Khurafat. Atau kalau mau hujan nih stop, lempar kolor di atas atap. Ada kan gitu kan? Ini anak mikir Allahu Akbar, ini kemana? Sunnahnya siapa mereka ikuti? Nggak ada, Pak. Antum lempar kolor antum ke atas, makin deras itu. Biar turun kolornya ke bawah. Untuk apa, Pak? Na'udzubillah. Ini enggak la tanfa' wa la tadur. Kolor tuh enggak kasih kita manfaat, enggak kasih kita bahaya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kan diketawakan kita kan, Mbak. Diketawakan masyarakat kita gara-gara MotoGP. Pawang hujan pakai apa? Ada kan dulu yang sempat viral. Masih dipakai, Pak. Ya Allah, itu di ajang internasional, Pak. Diketawakan dari zaman ke zaman, akhirnya mereka buat parodi. Orang-orang barat buat parodi di kita, nggak manfaat. Hujan juga nya nggak stop hujannya, masih apa? Masih hujan. Ini dapat kita ambil faedah, Pak. Sunnah Nabi ini penting, Pak. Sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi nggak kerjakan, jangan kerjakan. Kecuali Nabi kerjakan, maka apa? Kita harus kerjakan karena hikmahnya itu ada besar di sana. Hatta nyium ajar aswad. Kenapa kita cium ajar aswad? Pasti ada hikmahnya besar. Untuk saat ini mungkin kita belum tahu apa hikmahnya. Ternyata, Pak, nanti akan ketahuan ketika kita sudah masuk surga. Wah, di dunia juga kita bisa tahu nanti ke depannya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berenang. Mungkin zaman dulu akan orang bertanya, untuk apa berenang? Sekarang manfaatnya paling banyak, Pak. Coba antum perhatikan, Pak. Alimu auladakum musibahata wa rimayah. Ajarkan anak-anak kalian untuk berenang dan juga untuk memanah. Berkuda juga sama. Antum tahu, Pak, ini olahraga saat ini yang ditinggalkan kaum muslimin. Renang, memanah, berkuda. Siapa yang getol untuk olahraga tiga ini? Orang-orang apa? Barat. Kenapa mereka getol? Karena tahu manfaatnya besar, Pak. Bahkan itu ajang lomba renang, memanah dan juga berkuda itu ajang-ajang orang-orang mewah gitu, Pak, orang-orang kaya. Dan olahraga berkuda, Pak, bukan olahraga murah, mahal. Renang juga sama. Kalau kita istilahnya ada pelatih yang betul-betul khusus gitu ya, sama juga memanah. Itu bagi mereka tuh olahraga yang betul-betul manfaatnya besar. Saat ini kita tinggalkan. Itu udah diriwayatkan dari zaman dahulu, Pak. Hikmahnya besar. Kalau kita lihat untuk apa berenang di zaman itu kan gitu. Toh juga masih banyak, Pak. Itu kan Mekah Madinah, Pak, padang pasir semuanya. Berenang di mana itu? Kan itu. Untuk apa Nabi sabdakan? Ternyata ada hikmah yang besar. Ternyata berenang itu bermanfaat untuk apa? Untuk kita. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau katakan wa fi qauli Umar hadza, di dalam ucapan Umar ini at-taslimu lisyari'. Kita harus menyerahkan diri kita untuk pemberi syariat, untuk pemutus syariat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fi umuriddin, dalam perkara agama kita, wa husnil ittiba', dan baiknya kita ittiba mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ma lam yukshaf, ketika kita itu belum tahu apa faedahnya. Kita Pak belum tahu apa faedahnya, tetap kita harus ikuti husnul ittiba, harus baik apa? Ittiba sunnahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak tahu, ana ambil contoh, Pak. Antum tahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beberapa kali saya sampaikan kepada ikhwah biar kita tahu betul bahwa hikmah Nabi itu mengucapkan itu ada faedahnya. Nabi katakan idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada seekor lalat jatuh ke dalam wadah minum kalian, falyaghmishu, maka celupkanlah. Kemudian apa? Kalau udah dicelupkan, tsumma liyatrahu, buang. Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhari shifa. Di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada apa? Obatnya. Ternyata apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa inna dzubaba yattaki bi janahihi alladhi fihi da. Lalat tuh kapan jatuh? Dia pasti jatuh dengan sayap yang ada apa? Penyakitnya. Jadi kalau antum lihat lalat, Pak, jatuh dia setengah itu berarti dia jatuh di sayap yang ada apa? Penyakitnya. Maka diperintahkan untuk apa? Dicelupkan. Kalau langsung dibuang belum masuk obatnya, penawar itu belum masuk, maka celupkan, Pak. Ternyata antum tahu, Pak, Masya Allah tabarakalrahman, ada salah satu murid dari bangsa kita, bangsa Indonesia, menang di Georgia di Amerika sana, Pak, menang lomba buat obat diare dari lalat. Dari apa? Lalat. Bayangin antum, Pak. Itu orang kita, Pak. Antum bacalah di YouTube juga ada kok istilahnya berita itu dari lalat. Walaupun hikmahnya di saat itu kurang kerjaan masukin lalat ke dalam apa? Minuman. Ternyata hikmahnya besar.
Di zaman itu Pak belum ada namanya mikroskop, belum ada istilahnya ilmuwan-ilmuwan yang bisa mengetahui oh ini ada bakteri, ini ada virus, ini ada kuman dan sebagainya. Belum ada Pak. Tapi zaman dulu mereka semua sami'na wa ta'na. Kita udahlah mikroskop ada, penelitian ada, pembuktian ada, masih nggak mau kerjakan. Na'udzubillah. Ana pernah Pak minum jus pokat, di saat itu lagi banyak musim lalat waktu itu. Maka minum jus pokat, masuk lalat hijau. Saat masuk, iya. Lalat hijau. Abang ana ngomong masukin katanya. Masukin, celupkan. Habis celupkan buang, sudah. Masukkan. Jangan sayang, jangan dibuang, mubazir. Tapi Pak ana masukkan. Pas ana masukkan, Pak ana cari nggak ketemu. Jus pokat warna hijau Pak, lalat hijau pula lagi kan. Gimana kita cari ini Pak, di kobok-kobok sudah. Anak cari sam nggak jumpa kan Pak. Sudah nih, alhamdulillah terakhirnya Pak ketemu. Anak buang. Apa kata abang? Anak minum nggak boleh minum, harus minum. Tapi anak bismillah Pak, nggak kena diare. Justru yang kena diare abah anak. Waktu anak nyampe di waktu itu, anak nggak semua sebut rumah makan ya. Tapi anak waktu itu lihat jalur selatan. Antum tahu lah Rasulullah, tapi qadarullah lagi banyak lalatnya. Di AB anak juga ada, mungkin langsung dibuang sama AB anak, nggak tahu. Qadarullah masuk nyampe Solo, langsung masuk rumah sakit, diare AB anak. Anak Pak nggak diare sama sekali. Padahal yang masuk lalat apa? Hijau, udah dikobok-kobok lagi. Oh nggak keluar, alhamdulillah anak cari keluar baru alhamdulillah anak keluarkan anak minum. Aman Pak, aman. Nah kita harusnya sami'na wa ta'na. Nah kalau antum tetap merasa waduh lalat masuk lagi, nggak apa-apa, antum celupkan saja, antum keluarkan. Kalau antum berat minumnya, kasih kawan antum, akhi. Jus pokat ini, masya Allah. Boleh nggak? Boleh, halal Pak. Tapi antum jangan cerita pas sudah habis tadi lalat masuk itu. Jangan antum cerita Pak, nggak boleh itu. Buat kawan antum apa sedih. Tapi aman, ana yakin aman. Kenapa? At-taslimu li syari', kata beliau. Kita harus serahkan diri kita kepada apa? Pemutus syariat. Fima lam yukshaf an ma'aniha. Itu kita nggak tahu apa tujuannya. Kenapa Nabi syariatkan? Kenapa Allah syariatkan seperti itu? Kan banyak yang nggak nyangka, Pak. Banyak yang nggak nyangka. Wa huwa qa'idatun 'azimatun fi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah besar dalam kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yaf'aluhu walau lam ya'lam al-hikmah fi. Apa yang Nabi kerjakan walaupun kita nggak tahu hikmahnya itu apa. Itu kata beliau. Jadi ala kuliah di sini nggak perlu antum tanya-tanya kenapa, cukup sami'na wa ta'na. Kenapa salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Sami'na wa ta'na, antum cukup kerjakan saja. Naam. Allah alam bisawab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam sebuah ucapan beliau, masyaallah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah jadikan kami ini perkasa di mata orang kafir bil Islam, dengan kami mengikuti agama Islam. Masya Allah. Padahal beliau katakan dulu kami kunna adzalla qaum. Dulu kami ini kaum yang paling rendahan, yang paling hina. Pak, ya Allah, antum tahu ada 2 kerajaan besar di saat itu, Pak. Romawi sama apa? Persia. Orang Arab nggak hitungan, apalagi Badui di tengah padang pasir, Pak, nggak hitungan dulu. Siapalah mereka, orang Quraisy. Tapi ternyata dengan waktu yang singkat, 13 tahun saya di Medina, Pak. 10 tahun di Medina, 13 tahun di Mekah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam ini apa? Berkembang pesat. Romawi takut, Persia juga apa? Takut. Pada puncaknya, Pak, di zaman Umar bin Khattab yang mengucapkan ini, sepertiga dunia itu dikuasai oleh siapa? Islam. Apa sebabnya? Kata beliau, kunna adzalla qaumin. Dulu nih kami adalah kaum yang paling hina. A'azzanallahu bil Islam. Yang Allah jadikan kami ini perkasa sebabnya kami mengikuti agama Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata bidunihi adzallana Allah. Seandainya kami ini mengikuti jalan selain jalan Islam, Allah akan hinakan kami, Allah akan rendahkan kami. Naam sahibah. Sekarang antum cari, Pak, lihatlah pemimpin kita. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa sifatnya? Coba antum perhatikan. Apa sifat Nabi kita SAW? Pertama, ummi. Ummi ini orang nggak bisa la yaqra wa la yaktub wa la yahsub.
Orang nggak bisa baca, orang nggak bisa nulis, orang nggak bisa apa? Berhitung. Apa kabarnya kalau presiden kita kayak gitu? Dibully pasti, yakin ya nak? Dari ujung timur negara kita sampai barat kita pasti nggak nerima, naudzubillah, kecuali orang-orang yang mengikuti manhaj salaf yang cukup mengatakan sami'na wa ta'na, yang hormat dan respect kepada pemimpinnya. Tapi orang awam, Pak, untuk saat ini yang pintar pun dihina, Pak, dimaki, dicela, naudzubillah. Yang itu bukan konsep agama Islam. Kita ini harusnya apa? Menghormati presiden kita, pemimpin kita, Pak. Bukan dicela, bukan dimaki, dihinakan, naudzubillah, di mana-mana. Ini kalau terjadi, Pak, habis ini presiden. Pemimpin kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung. Ternyata Romawi tunduk, Persia juga apa? Tunduk. Sebabnya apa? Nggak lain, nggak bukan Islam. Makanya, Pak, kalaupun seandainya kita ini nggak bisa apa-apa, tapi agama Islam kita kuat, dia adalah bangsa Arab. Bangsa Arab nih, Pak, sampai detik ini Saudi. Antum kalau mau buka, Pak, antum buka lah sekarang Google negara-negara terkaya di dunia. Kebanyakan itu Timur Tengah. Kebanyakan apa? Timur Tengah. Di situ masuk Qatar, Uni Emirat Arab, di situ masuk Omannya, di situ masuk Bahrainnya, Saudinya, Kuwaitnya. Ini negara-negara kaya semua, Pak. Ternyata masuk nyempil di Asia Tenggara. Dua negara yang termasuk kuat memegang Islamnya, Brunei, Darussalam. Islam, gara-gara Islam. Yang kedua Malaysia nya, walhamdulillah, walillahilhamdu wal minna. Kalau kita mau kembali perkasa, Pak, bukan dengan ilmu dunia, bukan, tapi dengan apa? Islam. Kita Islam nggak bisa digoyangkan, nggak bisa digoyangkan. Walillahilhamdu wal minna. Lihat terakhir istilahnya orang-orang kafir nih, dengan bangkitnya agama Islam saat ini, Pak, walaupun ditindas kebanyakan tempat, tapi sekarang ini mulai muncul bibit-bibit Islam ini mulai bangkit, Pak. Itu sudah ditakuti saat ini oleh apa? Orang-orang negara apa? Baratnya. Takut mereka kalau seandainya umat Islam kembali kepada agama mereka yang murni. Maka orang Yahudi yang mereka takutkan kapan? Ketika Islam, bukan nominal, Pak. Islam kalau mau dihitung, Pak, Yahudi kecil sekali dibandingkan umat Islam. Tapi mereka masih tenang. Kapan mereka udah risau? Ketika subuhnya itu sama dengan sholat apa? Jumatnya. Itu baru risau mereka. Makanya kalau antum mau perkasa, kita betul-betul dijaga oleh Allah SWT di atas istiqamah, maka kita harus kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu, Pak, Ibnu Umar, jangankan masalah ibadah, masalah model sendal pun, antum kalau baca Syama'il Muhammadiyah, model sendalnya Ibnu Umar itu sama plek ketiplek gitu dengan sendalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahannya apa, modelnya bagaimana, itu semua sama dengan yang dibuat oleh Ibnu Umar untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk orang yang paling getol istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Ibnu Umar. Karena memang betul-betul kuat memegang apa? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, contoh yang baik, tapi enggak untuk semua orang. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan Allah dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang mengikuti dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. Ibnu Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wa hadhil uswah al-hasanah, contoh yang baik ini, innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha, yang hanya dikasih taufik oleh Allah untuk menelusuri uswah hasanah tadi. Siapa mereka? Man kana yarjullaha wal yawmal akhir, hanya orang-orang yang mengikuti, mengharapkan Allah dan hari akhir saja. Fa inna ma ma'ahul iman, karena di situ ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kita perlu tahu Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, wahai Muhammad, maka kami tidak mengutus engkau kecuali untuk memelihara mereka, kecuali ya cuma engkau menyampaikan saja. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban untuk Rasul kecuali hanya apa? Menyampaikannya saja. Wallahu a'lam bissawab.
Istiqomah yang ketiga rambunya. Tapi sampai jam berapa kita nih? Enggak, biasanya kajian malam sampai jam berapa? 8 atau setengah 8? Setengah 8 ya Pak ya. Baik. Anak cukupkan sampai sini. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu. Insya Allah 8 pintu surga. Insya Allah koridor yang ketiga, rambu yang ketiga, 8 pintu apa? Surga. Tapi mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi ini agar kita istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini belum bisa terbahas. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah datang dari pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.